ampun, halo selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Dua pemancing di pantai Katibung, Lampung Selatan tewas tenggelam akibat terpeleset dari tebing dan jatuh ke laut. Sidak cegah beras oplosan di pasar dan minimarket di Lampung Timur, petugas temukan kualitas dan takaran beras premium tidak sesuai. Oke, ada siapa lagi? Bisa ke atas Lampung. Kali ini kami ajak Anda mengenal makanan khas Lampung, sekubal, sajian pada pesta adat dan lebaran. Dua pemancing tewas akibat tenggelam di pantai terjun Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Korban bernama Diki, umur 21 tahun, dan Rudi Irawan, umur 25 tahun. Keduanya warga Katibung, Lampung Selatan. Menurut petugas, keduanya tenggelam pada hari Sabtu sore. Keduanya jatuh ke laut akibat terpeleset dari tebing pinggir laut. Pada hari pertama pencarian, petugas menemukan korban Diki dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua, Rudi Irawan, ditemukan pada pencarian hari kedua Minggu pagi. Jasad keduanya ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasinya jatuh ke laut. Yang pertama melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan penyelaman. Kemudian untuk seru kedua melakukan penyisiran di sepanjang pantai lokasi kejadian. Kemudian pada pukul 08.50 waktu Indonesia bagian barat, korban kedua atas nama Rudi Irawan 26 tahun berhasil ditemukan ya dengan proses penyelaman di kedalaman 5-6 meter dengan radius dari lokasi kejadian mereka terseret arus 50 meter. Kemudian korban kita serahkan ke rumah duka. Jasad kedua korban kemudian diserahkan ke pihak keluarganya. Pencarian korban melibatkan tim SAR, Polairut, BPBD, dan nelayan di Lampung Selatan. Petugas SAR menurunkan 2 perahu karet dan tim penyelam. Untuk mencegah kejadian serupa, petugas mengimbau warga menggunakan alat pengaman seperti jaket pelampung saat memancing. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Utara Sabtu siang menggulung 2 kelompok pencuri mobil. 2 tersangka diantaranya adalah pencuri mobil milik keluarga pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bumi, dan 2 lagi menggasak mobil yang diparkir di rumah warga. 2 tersangka yang mencuri mobil keluarga pasien merupakan warga Bukit Kemuning, Lampung Utara, dan 2 lagi adalah warga Bandar Lampung. 2 mobil curian para tersangka disita. Untuk yang TKP RS Handayani, itu pelakunya kita tangkap di Bukit Kemuning. Kemudian untuk yang mobil R3 yang TKP di Mangga Besar Kelapa 7, untuk pelaku utamanya dapat kita tangkap di Waikandis Tanjung Senang, Bandar Lampung. Diduga pelaku ini dia mengelilingi kamar-kamar yang ada di rumah sakit. Kemudian dapatlah tas punya korban ini. Dari tas korban ini ada kunci mobil. Kemudian dia carilah parkiran itu mobilnya. Kemudian langsung dia lakukan pencurian.
Awal mulanya dia itu mau ngambil HP. Nah, pas saya ambil kan dia ada topi saya. Nah, pas saya ambil keluar, itu tasnya mau aku taruh sana lah, cuma ngambil HP-nya aja. Kasih anak tadi HP-nya itu. Nah, udah dikasih anak tadi, ketemulah kunci mobil di luar parkiran luar itu. Saya pencet, bunyi di samping saya mobilnya. Bawa aja kata dia, bawa. Jangan kata saya, kamu ambil HP aja, nggak usah gede kata saya kan. Udah bawa aja kata dia, ngapain nggak tinggal. Aku hidupin, udah salah jalan, udah pernah lagi terusin. Udah di pinggir jalan, bawa aja ke rumah saya katanya, bawa ke rumah dia. Terus mobilnya dijual kemana? Mobilnya nggak dijual om, Diapain? ditaruh aja di rumah tadi. Pencurian mobil terjadi pada Februari lalu. Dua tersangka awalnya mencuri tas milik keluarga pasien yang berisi ponsel, uang, dan kunci kontak mobil. Mereka bisa mudah keluar dari tempat parkir dan tidak dicurigai petugas karena di dalam tas tersebut ada tiket parkir kendaraan korban. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Penyidikan dugaan korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Waikanan Makmur di Kabupaten Waikanan memasuki babak baru. Setelah memeriksa belasan saksi, Jumat malam tim penyidik Kejaksaan Negeri Waikanan akhirnya menetapkan Direktur PT Waikanan Makmur bernama Askur Muttakin sebagai tersangka. BUMD PT Waikanan Makmur bergerak di sektor usaha peternakan. Tersangka terlibat korupsi pengelolaan uang perusahaan sejak tahun 2020 hingga 2023 yang merugikan negara lebih dari 660 juta rupiah. Dalam penyidikan, petugas mengungkap banyak belanja perusahaan yang diduga fiktif. Yang notabene hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya terhadap tersangka Askur kami nyatakan kami keluar sebagai tersangka. Selanjutnya kami melakukan tindakan berupa penahanan terhadap yang bersangkutan dengan menitip yang bersangkutan di rutan di Bandar Lampung. Adapun penahanan yang kami lakukan ini guna untuk mempercepat proses penyidikan yang selanjutnya akan dilakukan pemberkasan dan segera akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bandar Lampung. Yang bersangkutan ini selama menjabat sebagai Direktur Utama BUMD ada indikasi kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan sebesar kurang lebih 661 juta rupiah berdasarkan hasil perhitungan dari teman-teman inspektorat terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD pada tahun 2000 sampai 2023. BUMD PT Waikanan Makmur mendapat modal dari APBD Kabupaten Waikanan hampir 2 miliar rupiah. Perusahaan tersebut gagal menjalankan usahanya dengan mitra sebab keuangan perusahaan selalu rugi. Dari hasil audit Inspektorat Pemda, ditemukan adanya belanja fiktif dan hasil audit tersebut kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Waikanan. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Tiga hari penyidikan, polisi Tulang Bawang mengungkap motif utama pembunuhan terhadap ZH, bocah perempuan 10 tahun, di kamar salah satu pekerja di pabrik tebu di Kecamatan Gedung Meneng. Pembunuhan itu murni buntut dari tersangka yang ingin merudak paksa korban. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap niat tersangka memperkosa saat melihat korban mandi di kamar mandi umum mes perusahaan. Saat itu, korban dirayu akan diberi jajan gorengan supaya korban mau diajak masuk ke kamarnya. Setelah diperkosa, korban kemudian dicekik hingga tewas. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka menutup mayat dengan tikar dan kabur. Dia menawarkan gorengan, jadi keluar dari kamar, dia menuju ke arah sumur, yang mana sumur itu kan ada anak atau korban ini mandi, kemudian panggil, "Dok, sini dok, ini ada makanan." Nah, kemudian anak ini, yang namanya anak kecil, kemudian dia langsung ikut, dikasihlah makanan, kemudian dibawalah ke kamar. Untuk ini dan terkait mulut korban yang mengeluarkan busa itu dan terkait dengan mulut korban yang mengeluarkan busa ini, saat ini kami masih mendalami apakah memang busa ini diakibatkan karena keracunan makanan atau memang karena ada sebab lain. Tersangka terancam hukuman mati.
Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk tersangka yang kami amankan adalah M, tinggal di Gedung juga. Pasal yang disangkakan adalah pasal 338 KUH pidana untuk ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara maksimal. Kemudian atau pasal 81 ayat 5 untuk pasal 76 huruf D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancamannya maksimal adalah hukuman mati. Tersangka berinisial MR, umur 35 tahun, ditangkap setelah sempat buron selama 1 bulan usai membunuh korban. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di perkebunan tebu di Kabupaten Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.